Selasa pagi 21 Februari 2023, mantan Bupati Kabupaten Lembata, Thomas Olalangodai, memenuhi undangan guru-guru SMK Genova Pasir Putih guna memberi motivasi belajar kepada 35 siswa-siswi angkatan pertama di sekolah ini. SMK Genova Pasir Putih adalah sekolah satu atap dengan SMK Santa Genoveva Malaka dan baru beroperasi sejak tanggal 22 Juli 2022 kemarin. Tempat kegiatan belajar mengajar sekolah ini meminjam gedung milik kelompok bermain atau Kober Desa Pasir Putih yang hanya memiliki 3 ruangan. 2 dipakai untuk ruang kelas dan satunya lagi dipakai untuk ruang tata usaha sekolah. Sebenarnya, sekolah yang terletak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini telah memiliki lahan sekolah seluas 1 hektar yang dihibah oleh salah seorang tuan tanah di Desa Pasir Putih. Namun, sekolah yang bernaung di bawah patung Yayasan Kroman Malaka ini belum memiliki dana untuk membangun gedung sekolah sendiri. Hari ini saya dengar informasi ada SMK Genova ya, di sebuah desa namanya Mingar Pasir Putih yang belum mendapat simpati di tengah-tengah masyarakat Lembata umumnya, Nagawutung khususnya, dan Mingar lebih khusus lagi. Ini SMK inilah yang harus saya datangi untuk memberi motivasi kepada kalian semua. Karena itu, saya coba kalian catat topik diskusi kita hari ini. Bisa kalian catat. Boleh catat di HP juga boleh, catat di kertas juga boleh. Ya. Karena apa? Ketika mata membaca, telinga mendengar, tangan menulis, itu ingatannya jauh lebih kuat daripada hanya melihat, hanya mendengar, dan tidak pernah menulis. Saya hadir hari ini karena saya yakin ini SMK pertama di sini. Dan kalian angkatan pertama. Ya, Pak. Kalian angkatan pertama, saya yakin suatu waktu akan lahir pemimpin dari sekolah ini. Amin. Sudah tepuk tangan. Suatu waktu akan lahir pemimpin dari sekolah ini. Karena ini sekolah perintis. Pengalaman saya itu menjadi kelinci percobaan. Waktu masuk di Unika, saya angkatan pertama, gedungnya pakai gedung. Saya dengan istri angkatan pertama, pakai gedung Giovanni, SD Don Bosco, duduk di bangku-bangku anak sekolah, masih pakai papan tulis. Sementara orang sudah mulai dengan infocus, mulai dengan laptop, kita pakai papan tulis. Tapi kami jadi kelinci percobaan untuk membawa nama besar Unika sampai dengan hari ini. Kemudian tamat, saya menjadi orang pertama yang diangkat menjadi dosen di situ. Alumni langsung menjadi dosen. Padahal dari kampung. Kemudian alumni yang dikirim untuk mengikuti S2 pertama kali kirim. Dan jadi kelinci percobaan lagi. S2 itu magister pasca sarjana. Pulang dikirim lagi untuk mengikuti, orang pertama dari Unika untuk mengikuti S3 doktor. Akhirnya menjadi doktor pertama di Unika. Setelah menjadi doktor, mau usul guru besar, Lembata memanggil. Lewo mayang lodo, lodo gelekak lewo, tanah tapin balik ke wayang. Jadi bupati 4 tahun, wakil bupati 4 tahun, kemudian menjadi bupati 1 tahun. Dan sekarang sudah kembali, dan saya sedang mengurus guru besar
Mudah-mudahan menjadi guru besar pertama di Unika. Mudah-mudahan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena itu hari ini saya, istri, anak dan adik berada di sini, Pak Franci, Pak Arnold dan ibu-ibu semua. Saya ingin memberi motivasi kepada kalian. Nah, judul diskusi kita hari ini adalah mengubah mindset. Ya, tulis dulu. Mengubah mindset menjadi manusia dasar dan ajaib. Sudah? Sudah. Mengubah mindset. Ya. Mind itu pikiran ya. Pikiran, otak. Set itu mengatur. Mari kita mengatur pikiran kita sehingga kita menjadi anak-anak yang dasar dan ajaib. Wah, ini luar biasa ya. Karena hanya orang-orang dasar dan ajaib yang bisa menguasai bumi. Laptop ini ada karena ada orang dasar dan ajaib. Ini HP ada juga karena ada orang-orang yang dasar dan ajaib. Ini remote control ini ada orang dasar dan ajaib, pulpen, buku, semua ini ada. Tenunan yang indah ini karena ada yang dasar dan ajaib. Tenunan dirubah menjadi celana panjang ini karena ada orang yang dasar dan ajaib. Karena itu kita mulai dengan salam dulu. Salam Genova punya ya. Ya, kalau mau menjadi dasar dan ajaib harus ada yel-yelnya. Jadi kalau saya bilang selamat pagi, jawabannya pagi, pagi, pagi. Saya bilang apa kabar? Jawabannya luar biasa. Kalau saya bilang menjadi anak yang dasar dan ajaib, sayalah orangnya. Kita coba ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Luar biasa. Menjadi anak yang dasar dan ajaib. Saya orangnya. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Ya, tepuk tangan untuk kita. Orang yang sukses, orang yang memulai dengan keyakinan. Kau harus percaya dan yakin bahwa saya berada di tempat ini. Siapa yang suruh datang ke tempat ini? Saya. Tuhan yang suruh kalian datang ke sini. Tuhan yang menempatkan kalian di sini, di rumah ini. Tuhan yang suruh sekolah ini ada di sini. Dia tidak suruh di tempat lain. Dia tidak suruh di Ileape, dia tidak suruh di Kedang, dia tidak suruh di Atadei, dia tidak suruh di Wulandoni, dia tidak suruh di Lewoleba. Tapi dia bilang, kau pergi dan ada di Minggar Pasir Putih. Ini Tuhan yang suruh. Dan Tuhan yang suruh kalian menempati ruangan ini. Kalian yang menempati ruangan ini. Itu jangan gelisah. Jangan gelisah. Semua orang hebat di dunia hari ini memulai proses dari yang kecil dan sederhana. Dan Allah menunjukkan kebesarannya mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Allah tidak pernah menunjukkan kehebatannya dengan hal-hal yang besar. Di gedung mewah, tidak. Dengan guru-guru yang sederhana akan mengantarkan kalian menjadi anak-anak yang dasar dan ajaib. Yakin anak-anak? Yakin. Harus yakin. Harus yakin bahwa kalian ini diutus oleh Allah dan suatu waktu dalam seluruh perjalanan hidup kalian itu didampingi oleh Allah.
kekuatan yang luar biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya, untuk apa kalian ada di sini? Ayo, boleh jawab satu-satu. Ya, silakan. Untuk apa? Untuk masa depan. Untuk masa depan. Ini ada spidol kah, Pak Guru? Oke, untuk masa depan. Ayo, Nona. Untuk apa kau ada di sini? Cari ilmu pengetahuan. Yang kedua, untuk apa ada di sini? Harus bisa omong. Menemukan jati diri. Oh, tepuk tangan dulu. Meraih cita-cita. Nona? Harus bisa menjawab. Ayo perempuan biasa menjadi luar biasa. Ya, perempuan biasa harus menjadi luar biasa. Oke. Nona? Harus bisa omong. Sebentar menyanyi. Kalau tidak bisa omong, menyanyi. Nona? Mengejar cita-cita. Mengejar cita-cita. Oke, sampai dapat. Nona? Untuk meluas pengetahuan. Ada yang jawabannya berbeda? Jawab cepat-cepat tidak. Ada yang berbeda? Banyak. Untuk apa Anda berada di sini? Untuk hidup bahagia. Untuk hidup bahagia. Kalau kita sudah hidup bahagia, apapun yang kita cita-citakan akan tercapai. Apakah kau mengejar cita-cita bisa hidup bahagia? Apakah kau sukses bisa hidup bahagia? Kau punya uang yang banyak, kemudian kau hidup bahagia? Belum tentu. Rumah mewah, apakah itu bahagia? Belum tentu. Punya mobil mewah, apakah dia bahagia? Tetapi kalau sudah bahagia, rumah mewah bisa jadi ada, mobil mewah bisa jadi ada. Kalau sudah bahagia, gelar apapun bisa diraih. Tetapi gelar yang tinggi, doktor, profesor, apakah bisa hidup bahagia? Belum tentu. Tetapi kalau hidup bahagia, bisa meraih gelar doktor, bisa meraih gelar sarjana, bisa meraih gelar profesor. Bisa. Karena itu, untuk apa kalian berada di sini? Allah menempatkan kalian di sini supaya kalian mulai belajar bagaimana cara hidup bahagia. Kalian bahagia tapi berada di gedung ini. Iya, proses. Allah sedang menunjukkan jalan bahwa untuk mencapai kebahagiaan, kau harus melalui proses dari sini. Kau harus menemui Pak Franci, menemui Pak Ancis, ya, menemui Pak Arno, menemui ibu-ibu guru yang ada di sini. Walaupun saat kalian sukses dan hidup bahagia, mungkin mereka tidak menyaksikannya. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Jadi anak yang dahsyat dan ajaib. Saya orangnya. Yakin? Yakin. Ya, terutama Ademea harus yakin. Iya. Yang di dalam itu harus yakin supaya nanti dia tumbuh berkembang menjadi anak yang hebat. Oke, saya omong jangan terlalu banyak supaya mana spidol? Oh, ini spidol. Oke. Saya mau tunjukkan siapa anak di sini menjadi anak yang hebat.
Oke, ini ada 9 titik ini. Ada 9 toh? Ada 9. Nah, siapa yang berani? Kan nanti kalian lakukan gambar di situ 9. Siapa yang bisa menghubungkan 9 titik ini hanya dengan 4 garis lurus yang tidak terputus? Gambar di situ dulu. Coba. Orang sukses itu kan orang yang selalu coba, salah, baru benar. Trial and error. Ayo coba Nona. Gunakan 4 garis lurus yang tidak terputus yang menghubungkan 9 titik. Siapa yang bisa 100.000? Ibu yang kasih 100.000. Oh, ibu buku kasih hadiah buku. Saya kasih uang 100.000. Coba. Setiap orang harus bisa mencobanya. Saya bisa. Harus bisa. Ya, 3. Lagi satu yang belum terlewatkan. Oke, mari silakan. Boleh coba lagi. Silakan. Tangan kiri kidal ini. Terlalu tinggi itu, Nona bisa bikin di bawah, Pak. Bikin di bawah sini, saya. Bikin di sini. Oke, di situ juga boleh. Oke. Ya. Siap-siap mau dapat. Ayo, ini hadiah 100.000. Ini hadiahnya sangat menarik. Geser dikit. Cek. Tidak bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi ini kan belum juga kan? Ayo, ini namanya berpikir out of the box. Jangan hanya berada di dalam zona nyaman saja. Hanya berpikir di dalam ruangan ini saja. Harus berpikir pantainya bagaimana, berpikir ibu hamilnya bagaimana, berpikir lansianya bagaimana. Itu namanya berpikir out of the box. Halo Nona, bagaimana, sudah bisa? Ya, hampir jadi. Ya. Coba. Harus out of the box. Berpikir out of the box, di luar kotak ini. Coba dan coba. Kalau bapak guru dan ibu guru bisa, hadiahnya 50.000. Kalau bapak dan ibu guru hadiahnya 50.000. Tetapi kalau siswa Genova hadiahnya 100.000. Ayo. Coba. Ayo. Mana? 4 garis lurus. Oke, kita tinggalkan dulu ya. Ada yang coba sebentar benar, ambil hadiahnya. Kalau sampai dengan selesai tidak ada yang benar, saya bawa pulang hadiahnya. Harus berusaha. Oke. Ya, sambil mencoba boleh. Anak-anak sekalian dan teman-teman guru, ini ada seorang profesor yang terkenal di Amerika Serikat. Namanya Thomas, tapi bukan Thomas Olalangodai. Ya, karena saya nama Thomas, saya selalu merujuk kepada orang-orang hebat yang namanya Thomas Alva Edison. Itu. Penemu air toh? Tidak. Penemu bola lampu pijat. Siap, tepuk tangan dulu, luar biasa.
SMA di kota belum tentu responnya secepat ini. Genova luar biasa. Thomas Alva Edison, orang yang hebat. Kalau tidak hari ini kita padam semua kan? Walaupun listrik sedang padam. Ya, ini Thomas J. Stanley, seorang profesor di Amerika. Dia melakukan penelitian. Kenapa orang-orang menjadi hebat di dunia ini? Mengapa mereka menjadi orang-orang yang dahsyat dan ajaib? Kenapa ada yang bisa jadi presiden ya? Kenapa ada bisa menjadi miliuner? Menjadi pengusaha yang sukses, menjadi orang yang hebat. Kenapa? Dan dia melakukan penelitian terhadap 1.000 orang. 1.000 orang. 1.000 orang hebat yang dia teliti. Kenapa kau sukses? Kenapa kau bisa menjadi negarawan? Kenapa kau bisa jadi politisi? Kenapa kau bisa jadi pengusaha hebat? Pengusaha pertanian yang hebat, pengusaha kelautan yang hebat. Kenapa kau bisa buat internet? Itu perusahaan-perusahaan hebat. Terus dia menemukan dari 1.000 orang yang dia teliti, dia temukan bahwa ada 10 faktor yang menentukan kesuksesan mereka. Yang paling utama, ada banyak faktor. Ada 100 faktor, tetapi hari ini kita cuma diskusi ada 10 faktor yang menentukan kesuksesan mereka. Nanti kamu cari di internet itu Thomas J. Stanley. Itu dia muncul di situ, Thomas J. Stanley. Teorinya tentang apa saja itu ada di situ. Ternyata menjadi manusia yang dahsyat dan ajaib itu 10 faktor utama yang menentukan itu. Ada yang tahu pertama apa? Coba kira-kira ada yang tahu 10 faktor yang menentukan seseorang menjadi dahsyat dan ajaib, menjadi orang hebat, menjadi orang apa? Motivasi. Tepuk tangan dong. Apa lagi yang lain? Ya. Apa lagi? Prinsip. Apa lagi? Sebut saja. Ya. Kau bilang kejujuran, kau dapat 50.000 sementara. Nomor 1 yang membuat orang sukses di dunia, jujur nomor 1. Nona 50.000. Kalau sebentar dapat ini lagi menjadi 150.000. Iya. Ternyata orang hebat di dunia, mau Jokowi, mau Soekarno, mau Obama, Presiden Amerika sekarang siapa? Tidak ada yang tahu karena kita dimingat. Ya. Jujur nomor 1, katakanlah apa adanya. Apa yang kau katakan, itulah yang kau buat. Jujur nomor 1. Jadi kalau kau mau jadi anak yang dahsyat dan hebat di kemudian hari, kau letakkan kejujuran itu nomor 1. Orang punya beri kepada orang punya. Jangan ambil orang punya dan menjadi makanan. Karena nanti dia tidak akan jadi darah dan daging. Jujur nomor 1. Yang kedua, disiplin. Menjadi orang hebat harus disiplin. Jadi Pak Guru, Ibu Guru, tadi apa? Tulisan di depan sana apa di kaca tadi? Saya malu datang terlambat. Disiplin. Kalau kau tidak disiplin, jangan pernah berharap kau jadi orang hebat di kemudian hari. Salah satu ukurannya adalah tidak pernah datang terlambat. Saya malu kalau saya datang terlambat. Karena itu guru-guru harus jadi contoh.
Sebelum muridnya ada di sini, gurunya harus sudah ada di sini. Disiplin tinggi. Yang ketiga, mudah bergaul. Kalau saya dengar cerita tadi, 3 bulan mendampingi ibu hamil, mendampingi lansia, mendampingi anak-anak yang stunting. Ada stunting ke tidak di sini? Banyak ya? Tugas kalian harus mudah bergaul dengan ibu-ibu atau calon ibu. Mudah bergaul dengan mereka. Yang pariwisata harus mudah bergaul dengan wisatawan, dengan para pengunjung, dengan penyedia kuliner di situ. Kalau mau jadi orang hebat di kemudian hari, harus mudah bergaul dengan siapa saja. Tidak memandang umur, tidak memandang jenis kelamin, tidak memandang dia punya jabatan, pangkat dan golongan. Tidak memandang apakah dia orang kaya atau orang miskin, semua harus mudah bergaul. 4, dukungan pendamping. Siapa pendamping kalian? Orang tua, bapak dan mama nomor 1. Mereka akan menjadi pendamping-pendamping yang hebat dan menghantarkan kalian menjadi anak-anak yang dasar dan ajaib. Kedua siapa? Para guru, bapak ibu guru. Kita yang guru ini menjadi pendamping hebat untuk suksesnya anak-anak di kemudian hari. Ya, saya hari ini menjadi orang yang hebat di kampus saya karena saya mendapatkan guru-guru yang luar biasa. Di SD Katolik Lubutung saya dapatkan guru-guru yang luar biasa. Di Adonara, saya sekolah di Adonara, saya dapatkan guru-guru yang hebat. Bapak, mama asuh yang hebat. Di Suradikara saya dapatkan pastor-pastor, bruder-bruder, suster-suster yang hebat. Di Unika saya dapatkan dosen-dosen yang hebat. Di Unha saya dapatkan dosen-dosen dari Amsterdam, Belanda yang hebat-hebat. Di Brawijaya saya dapatkan dosen-dosen yang hebat. Saya bisa jadi dokter karena pendamping. Karena itu hormati Bapak Ibu guru, hormatilah Bapak Mama di rumah, kakak adik, karena mereka menjadi pendamping yang hebat buat kita. Hormati para bidan yang mendampingi kalian, perawat yang mendampingi kalian, guide di Mingar, di Pantai Mingar yang mendampingi kalian. Hormatilah mereka. Dukungan pendamping menjadi luar biasa. Yang kelima, kerja keras. Yang kelima, kerja keras. Belajar, rajin baca. Kalau kalian tidak pernah membaca, tidak pernah ada pintu dunia yang terbuka untuk kalian. Karena pintu dunia ada di dalam mana? Buku. Di dalam buku. Pintu dunia ada di dalam buku. Jadi kalian bisa tahu Australia seperti apa, ada di dalam buku. Kalian bisa tahu Malaka seperti apa, ada di dalam buku. Rajin baca, kerja keras. Yang keenam, kecintaan pada apa yang dikerjakan. Kalian ini kan kesehatan dan harus mencintai. Mencintai apa yang dikerjakan. Saya mendampingi ibu hamil dengan penuh cinta, dampingi mereka. Kecintaan pada pekerjaan. Mendampingi ibu-ibu yang anaknya stunting, dampingi dia. Dampingi yang pelaku kuliner di Pantai Mingar, dampingi mereka. Kecintaan, penuh dengan cinta. Lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Jangan melakukan yang besar tetapi dengan omelan, dengan bersungut-sungut. Lakukanlah yang kecil tapi dengan cinta yang besar. Yang ketujuh, kepemimpinan. Saya lihat ini 35 orang ini aura kepemimpinannya itu muncul ini. Ini kalian angkatan pertama. Yakin menjadi orang-orang hebat? Yakin.
Yakin menjadi anak-anak yang ajaib? Yakin menjadi anak-anak yang dahsyat? Yakin. Ini aura ini sudah muncul. Aura ini muncul. Tuhan tidak sia-sia mengutus kami ke sini untuk kalian. Kalian harus menunjukkan bahwa yang hebat itu datang dari mana? Tuhan. Dari Mingar. Iya, yang hebat itu datang dari Genova. Itu. Yang hebat, kalian ini calon pemimpin. Ya, ini auranya muncul, auranya muncul. Yang ke-8, kepribadian kompetitif. Pribadi yang kompetitif, selalu berusaha untuk bersaing. Kalau ada yang lebih di depan, harus berusaha untuk selalu mengejar. Tapi jangan menarik. Kalau ada yang lebih tinggi, sudah naik lebih tinggi, berusaha untuk naik juga lebih cepat. Jangan menarik turun. Ciri khas masyarakat kita adalah senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Bukan zamannya. Menjadi manusia yang beradab adalah mari kita berkompetisi. Ya. Saya jadi bupati 9 bulan 10 hari, melakukan pinjaman daerah, bangun jalan, menjangkau pelosok-pelosok supaya orang Lembata menjadi orang yang beradab, orang yang berbudaya, orang yang berkarakter. Kepribadian yang kompetitif. 9, hidup teratur. Anak-anak, bangun pagi. Hal pertama apa yang kamu lakukan? Bangun pagi? Berdoa. Yang kedua? Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Pertanyaannya, apakah laki-laki juga begitu? Tidak. Jujur mengatakan, jujur akan mengantarkan kalian menjadi anak-anak yang dahsyat. Dan kalau tidak, katakan tidak. Itu kejujuran. Kalau tidak, katakan tidak. Tetapi mulai besok pagi harus sudah memulai itu. Harus sudah memulai hidup teratur. Saya bangun pagi, sembahyang. Habis sembahyang, merapikan tempat tidur. Setelah itu, kemana? Pasti kamu ke kamar mandi dulu, gak masa langsung bantu orang tua. Ya, itu kebiasaan positif yang akan menuntun kalian untuk hidup teratur, dan orang yang hidup teratur akan menjadi orang yang dahsyat dan hal kecil. Oke. Terakhir, 10 yang terakhir, kemampuan menjual ide, gagasan. Jadi kalian harus punya gagasan. Pariwisata, gagasan kalian untuk Pantai Mingar itu apa? Kesehatan. Ide kalian, gagasan kalian untuk mengatasi stunting di Mingar itu apa? Mengatasi stroke di Mingar itu apa? Mengatasi darah tinggi di Mingar itu apa? Bagaimana pola hidup, pola makan yang baik itu bagaimana, yang kesehatan. Kemampuan menjual ide. Nah, pertanyaan lanjutan, itu 10 ya. Terus kami sekolah ini kan mau jadi juara 1. Ada yang juara 1 di sini? Siapa juara 1? Oh, rapornya belum dibagikan. Oh, Nona juara 1. Wah, ranking 1 ya. Hebat. Ranking 1. Ranking terakhir siapa? Oh ya, dia ranking terakhir. Ya. Nah, terus kita sekolah ini kan mau harus menjadi ranking 1 kan? NIM-nya paling tinggi, indeks prestasi kumulatifnya paling tinggi. Itu tidak masuk di dalam 10 besar tadi kan? Masuk atau tidak tadi? Tidak ada. Thomas menemukan bahwa NIM yang tinggi, ranking yang tinggi
itu ada di urutan ke-30. Urutan 30. Jadi Bapak Ibu guru, kita mendidik anak-anak kalau fokus pada pemahaman mereka pintar, itu urutan ke-30. Tapi urutan 1 tadi apa? Jujur. Urutan 1 kejujuran. Nem urutan 30. IQ, ini IQ-nya hebat. IQ itu urutan ke-21. Sekolah yang sukses. Ini harus sekolah Suradikara ini. Kenapa kamu sekolah di Genova ini? Kamu harus sekolah di Giovanni ini. Kamu harus sekolah di Frateran Lewoleba ini. Itu urutan ke-21. Masuk di Genova ini. Itu urutan 21. Sekolah menentukan, kampus menentukan, tapi urutan yang kesekian. Yang paling menentukan para pendamping, urutan 4. Tapi yang paling hebat lagi adalah menjadi diri sendiri yang jujur. Yang jujur. Menjadi diri sendiri yang jujur itu nomor 1. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Menjadi anak yang dahsyat dan ajaib. Saya orangnya. Yakin? Yakin. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah terlalu lama, siapa guru? Jangan sampai sudah terlalu lama kamu beritahu. Stop, kita stop. Ya. Atau saya tambah 1-2 slide lagi? Oke. Jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, terlalu lama, nanti yang penting itu dilupakan. Syaratnya. Oke. Menjadi manusia yang ajaib dan dahsyat. Nah, ini saya kutip dari seorang pendeta, Dalai Lama. Dalai Lama. Itu tentang lautan kebijaksanaan. Lautan ini bukan sumur. Sumur itu kecil. Tapi kalau lautan kebijaksanaan luas. Tidak bertepi. Nah, ini Dalai Lama, dia bilang begini. Kalau mau jadi manusia yang dahsyat dan ajaib, peliharalah hati. Karena apa? Karena dari hatimu yang baik akan menuntun pikiranmu baik. Peliharalah pikiranmu supaya pikiranmu yang baik dan positif akan menghantarkan kata-kata yang bijak pada mulutmu. Ya, yang ketiga dia bilang, peliharalah perkataanmu yang bijak itu. Karena perkataanmu yang bijak akan menuntun tanganmu untuk bekerja dengan baik. Perbuatanmu yang baik pelihara. Supaya apa? Dia akan menuntun pada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Peliharalah kebiasaan yang baik supaya kebudayaanmu menjadi baik. Peliharalah kebudayaanmu yang baik supaya akan membentuk karaktermu yang baik. Dan karakter yang baik akan menentukan nasibmu yang baik. Pertanyaannya, kita mulai dari hati, berakhir di mana? Nasib. Ya kan? Hati baik, pikiran baik, perkataan baik, perbuatan baik, kebiasaan baik, kebudayaan baik, karakter baik. Karakter
karaktermu menentukan nasibmu. Menjadi apa itu? Menjadi orang hebat dan dasar tergantung dari karakter. Pertanyaannya, karakter dimulai dari mana? Diri sendiri. 50.000 kalau ada yang jawab benar. Dari hati. Dari hati, waitos duluan. 50.000 itu kecil tetapi dilakukan dengan cinta yang Besar. luar biasa. Saya bilang apa? Aura kepemimpinan kalian itu mulai terpancar. Saya tidak sia-sia berada di tempat ini. Luar biasa. Tepuk tangan lagi dulu. Tapi kalian bertanya, tadi kan dari segi teorinya kan? Oh, ini ada Thomas J. Stanley ya. Ada Dalai Lama. Terus menjadi manusia yang dasar dan hebat. Itu di mana lagi ya? Teori Thomas J. Stanley bisa gugur atau tidak? Tidak. Bisa gugur kalau ada temuan baru. Dalai Lama bisa gugur atau tidak? Tidak. Bisa kalau ada temuan baru. Nah, kalau begitu, yang tidak akan pernah punah dan tetap abadi kebenarannya ada di mana? Ada di mana? Diri sendiri. Diri sendiri. Ada di mana? Sesama. Bukunya Thomas J. Stanley akan hancur berantakan dan kebenarannya bisa digantikan oleh buku yang lain, ahli yang lain. Dalai Lama dia menulis dan tata urutannya tadi mulai dari hati sampai dengan nasib bisa juga gugur kalau ada temuan yang baru. Tetapi yang kekal dan abadi di mana? Ayo. Yang kekal dan abadi ada di mana? Kitab suci. Kau 50 juga. Wah, hebat. Tepuk tangan dulu. Ada di dalam Alkitab, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam Injil, ada di dalam Perjanjian Lama, ada di Veda, Tripitaka dan sebagainya. Dia akan tetap abadi dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya, amin. Iya. Iya. Benar. Ada di dalam. Karena itu saya mengutip, minta maaf yang beragama Islam nanti cari ini, cari di Al-Quran atau di surat apa, di mana itu. Tetapi di Mazmur 139 ayat 14. Coba kamu tulis di situ, Mazmur 139 ayat 14. Itu dia katakan begini, aku bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kejadianku, kita dijadikan, kejadianku dasar dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Mazmur 139 ayat 14. Kejadian kita, Tuhan menciptakan kita itu menjadi anak-anak yang dasar dan ajaib. Karena itu jangan sia-siakan. Hanya kita sendiri yang tidak menyadari bahwa kita ini anak-anak yang dasar dan ajaib. Kita selalu merasa diri rendah, merasa minder, merasa terkebelakang. Padahal Tuhan menciptakan kita semua ini menjadi anak yang dasar dan ajaib. Yang lahir di Australia, Selandia, Amerika, Eropa, Belanda. Kemarin saya dengan Nyonya ke Mesir, ke Israel, ke Yordania. Tuhan menciptakan kita semua menjadi anak-anak yang dasar dan ajaib. Hanya kita sendirilah yang tidak menyadari bahwa kita adalah anak-anak yang dasar dan ajaib. Yakin menjadi anak-anak yang dasar dan ajaib? Yakin. Suatu waktu akan lahir orang-orang dasar dan ajaib dari tempat ini.
Yang kedua, pendasaran yang kedua, Yeremia pasal 1 ayat 5. Tulis di situ, Yeremia pasal 1 ayat 5. Dia katakan begini, sebelum aku itu Allah, Allah. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, itu ada Mea. Sebelum dia bentuk dalam rahimmu, aku telah mengenal engkau. Sebelum dibentuk dia sudah mengenal kita ini. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Kita ini anak-anak yang kudus, anak-anak yang hebat, anak-anak yang dahsyat dan ajaib. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pergilah ke seluruh dunia, jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ada Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Nabi Yohanes, ada banyak nabi dia utus ke seluruh dunia. Dan kita juga harus yakin, sebelum kita tercipta dalam rahim ibu kita, dia sudah mengenal kita. Ademea itu dia sudah kenal sebelum tercipta ibu. Begitu sebelum keluar dari kandungan, dia sudah menguduskan. Kita ini anak-anak yang kudus, anak-anak yang hebat, anak-anak yang dahsyat dan ajaib. Yakin? 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 Oke, yakin menjadi anak yang dahsyat dan ajaib. Ya. Karena itu, mulai bangunlah hatimu, bangunlah jiwamu, bangunlah dirimu untuk keluargamu, untuk sukumu, untuk agamamu, untuk daerahmu, untuk negerimu Indonesia. Tidak ada yang mustahil bagi kita. Karena itu, tadi Dalai Lama sudah bilang ini ada lautan kebijaksanaan. Selamat berenang, selamat menyelam di lautan kebijaksanaan. Tidak ada yang jadi hebat tanpa berenang, tanpa mengalami suka dukanya hidup ini. Menjadi orang-orang yang hebat harus mengalami, kan? Iya. Ada yang bayar SPP-nya gratis, ada yang orang tuanya masih bersusah-susah. Itu jalan yang Tuhan berikan untuk kita. Bahwa menjadi orang yang dahsyat dan ajaib harus mengalami proses ini, lautan kebijaksanaan. Dan pada satu waktu kita akan sampai di pantai pengharapan. Hidup harus penuh dengan pengharapan. Tanpa pengharapan akan mati kita semua. Nah, itu harus ada iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar dari ketiganya adalah Iman. kasih. Harus mengasihi satu dengan yang lain. Kalau saya omong terlalu banyak, nanti kamu bosan. Saya akhiri saja sampai di sini. Kalau mau lagi, saya akan datang lagi dan kita berbicara untuk hal yang lain. Oke? Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Menjadi anak yang dahsyat dan ajaib. Yakin? 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 Yakin. Tepuk tangan untuk kita.